wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih temukan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji perkara agama kita. Kemudian pada kesempatan lalu kita telah membaca dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar tentang tafsir surat Al-Qamar, dan insyaallah taala kita akan melanjutkannya. Dibaca ayat 23 hingga ayat 32. Siapa yang baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Jazakallah khair, barak fiik. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat Tsamud bin nudzur. Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu, mendustakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Saleh. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uh. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Sungguh kalau begitu kita termasuk benar-benar telah sesat, wa su'ur, yaitu telah gila. Kemudian aulqiyadz dzikru alaihi min bainina. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya saja di antara kita? Diturunkan kepadanya
ya, sedangkan kita adalah jumlah yang lebih banyak di antara kita. Bal huwa kadzabun asyir. Pastilah dia saleh, maksudnya dia, pastilah dia bal huwa, yaitu dia saleh, kadzabun asyir. Maka dia adalah seorang yang sangat pendusta dan ya sombong. Kemudian saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Ya, kemudian kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya yang kadzab, yaitu sangat pendusta. Kemudian apa? Al-asyir, dan ya sombong, ya sangat sombong. Inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibuhum wastabir. Sungguhnya kami, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan unta sebagai tanda mukjizat, fitnatal lahum, ini sebagai ujian atau cobaan bagi mereka, fartaqibuhum wastabir, maka tunggulah mereka dan bersabarlah wahai Saleh. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ya Nabi Saleh ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat, ya Nabi Saleh untuk apa? Ya menunggu mereka, melihat apa yang mereka kerjakan dan bersabarlah. Ya, dan bersabarlah. Kemudian wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum, dan beritahukanlah kepada mereka ya bahwasanya air, ya air itu qismatun bainahum, yaitu dibagi di antara mereka, yaitu dengan onta, yaitu onta betina, yaitu naqah. Kullu syirbi muhtadar, ya setiap orang apa? Berhak mendapat giliran untuk ya minum, ya untuk apa? Memanfaatkan air. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar, maka mereka memanggil kawannya, ya lalu dia menangkap unta itu, ya dan membunuhnya. Fa'aqar yaitu apa? Ya membunuhnya. Kemudian fa kaifa kana adzabi wa nudhur, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah, kami kirimkan atas mereka satu suara, ya satu suara yang sangat keras, ya sangat mengguntur, menggelegar, ya fakanu kahashimil muhtadhir, maka jadilah mereka seperti apa? Batang-batang kering yang lapuk, ya yang diambil oleh para peternak untuk menjaga dari apa? Binatang ternaknya, ya atau kambing-kambingnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk ya menjadi peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran, ya orang yang mengambil pelajaran. Kemudian ya kita bacakan tafsir dari tafsir Muyassar, dan juga ya hendaknya kita apabila kita ingin mendapatkan bagaimana kisah umat-umat dahulu yang dibinasakan, ya kita bisa membaca terjemah, ya di mana di situ apa disebutkan dalam surat, misalnya surat Hud atau surat nanti An-Naml atau Qasas atau yang lainnya, sehingga antum bisa apa mengambil pelajaran, ya bagaimana kisah umat-umat terdahulu ya dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ya pendustaan mereka, ya akan dakwah para rasul, yaitu mereka menolak seruan dan dakwah para rasul sehingga apa? Mereka apa? Dibinasakan. Sehingga mereka dibinasakan. Kemudian dalam ayat ini kadzabat Tsamudu wa hum qaum saleh. Ya, kaum Tsamud, ya mereka yaitu kaumnya Nabi Saleh telah mendustakan ayat-ayat, yaitu mendustakan mukjizat yang mereka ungdiru biha, yang mereka diberikan peringatan dengannya. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, apakah ya seorang dari kita saja, satu saja kita mengikuti,
ya kita mengikutinya, sedangkan apa? Kita adalah jamaah yang lebih banyak. Sedangkan dia apa? Wa huwa wahid. Sedangkan dia seorang diri. Kemudian mereka mengatakan inna idzal lafi bu'd ya anis shawab wa junun. Ya, sungguhnya kita ini kalau mengikuti seorang ini, maka sungguhnya kita ini ya dalam apa? Jauh dalam apa? Dalam kebenaran, dan juga termasuk kita orang-orang yang gila. Bagaimana kita orang yang banyak kemudian mengikuti satu orang saja? Ya, kalau begitu kita apa? Kita telah apa? Jauh dari kebenaran, dan kita ini termasuk orang-orang yang tolol ya menurut sangkaan mereka. Kemudian apakah diturunkan kepadanya yaitu Nabi Saleh itu wahyu ya, dan dikhususkan kenabian itu kepadanya ya min bainina di antara kita. Ya, sedangkan kita ini adalah ya jumlah yang besar dan jumlah yang banyak. Ya, maka ini sebagai dalil bahasanya banyaknya orang itu belum tentu menunjukkan apa? Kebenaran pada mereka. Ya, jadi orang banyak ya belum tentu itu menunjukkan kebenaran pada mereka. Berbeda dengan apa? Ya, apa demokrasi apa? Itu apa kebanyakan itu menunjukkan apa? Kemenangan. Ya, tapi kebenaran itu belum tentu ya pada jumlah yang banyak. Bisa jadi apa? Seorang itu apa? Dia di atas kebenaran. Wa huwa wahidun minna. Sedangkan dia apa? Ya, seorang diri dari kita. Bal huwa katsirul kadzib. Ya, bahkan kaumnya mengatakan ya bahwasanya Saleh alaihissalam itu adalah banyak berdusta. Ya, dan tajabbur. Itu apa? Dan sombong. Ya, kemudian ya mereka kelak ya akan melihat ketika turunnya azab yang apa turun kepada mereka di dunia. Ya, azab di dunia, dan terlebih adalah azab di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang apa? Banyak dusta dan orang-orang yang sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya onta betina ya keluar dari apa? Sebuah batu yang mereka memintanya. Ya, pada awalnya mereka minta apa? Datangnya mukjizat. Kemudian mengatakan bahasanya mereka akan beriman. Tetapi ketika telah diturunkan apa? Mukjizat, mereka tetap saja dalam kekufurannya dan apa? Pengingkarannya. Ya, sebagaimana ya kaum musyrikin Quraisy yang mereka minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizat, ya, kemudian apa? Telah didatangkan mukjizat, yaitu apa? Terbelahnya bulan, ya, akan tapi mereka tetap dalam kekufurannya dan kesyirikannya. Iya. Kemudian ya mereka memintanya minas sakhrah, yaitu dari batu. Ihtibaran lahum, sebagai ujian bagi mereka. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Saleh, "Fantadir ya Saleh ma yahullu bihim minal azab." Ya, maka tunggulah wahai Saleh, ya, diperintah untuk apa? Menunggu dan apa? Ya, tetap mengajak kepada mereka, ya, bersabar dalam dakwah. Ya Saleh, ma yahullu bihim minal azab, apa yang akan menimpa mereka dari adab. Wastabir, dan bersabarlah, terus meneruslah bersabar di atas dakwahmu, ya, iyahum kepada mereka, wa adahum lak, dan apa? Bersabarlah atas gangguan mereka kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Saleh, beritakan kepada mereka ya bahwasanya air itu apa? Dibagi. Ya, dibagi jadwalnya, dibagi ya ketentuan dalam mengambil air. Baina qaumika wan naqah. Nah, ini bagian untuk apa? Naqah, ya, mengambil bagiannya, kemudian apa? Kaumnya juga mengambil bagiannya. Ya, tulin naqah yaum, untuk apa? Unta betina itu yaum, walahum yaum, dan untuk mereka itu kaumnya Nabi Saleh yaitu apa? Bagian yang lain. Ya kullu sirbin yahduruhu man kanat ya kismatuhu. Maka setiap apa? Setiap bagian itu nanti akan didatangi oleh yang mendapat bagian, ya, datang pada ya bagiannya. Kemudian apa?
wa yuhdhar alaman laisa bikismatin lahu, dan dilarang atas orang yang tidak bukan pada jadwalnya, bukan pada bagiannya, bukan pada waktu jadwalnya. Ini dilarang. Kemudian fanadau sahibahum bilhad ala akriha. Kemudian mereka menyeru teman-teman mereka untuk mengajak untuk membunuhnya. Jadi untuk membunuh unta betina ini. Sudah didatangkan ayat, kemudian mereka diberikan jadwal dalam penggunaan air, akan tapi ini adalah kezaliman, kelancangan yang mereka lakukan. Mereka malah membunuh unta betina, mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Fatanawal naqah, kemudian menangkap naqah, memegang naqah tersebut biadihi, dengan tangannya, fanaharoha fa'aqabtuhum, kemudian mereka yaitu membunuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Maka bagaimana iqabku, fa kaifa kana iqabi lahum ala kufrihim, maka bagaimana hukumanku kepada mereka atas kekufuran mereka. Wa indari liman asa rusuli, dan peringatan-peringatanku kepada orang-orang yang memaksiati para rasulku. Innahu kana aziman mu'lima, maka azabnya itu adalah azab yang sangat besar dan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala inna arsalna alaihim Jibril. Kemudian kami dalam tafsir di sini kami mengutus atas mereka itu Jibril. Kemudian fasaha bihim sayhatan wahidah. Di sini disebutkan itu dengan satu teriakan. Fasaha. Kemudian meneriaki mereka sayhatan wahidah, dengan satu teriakan yang sangat keras, sangat mengguntur. Fabadu an akhirihim, maka mereka binasalah mereka dari awalnya sampai akhir mereka. Fakanu kazzar al yabis, maka mereka seperti tanaman yang kering, asari al inkisar, itu cepat terputusnya, terpotongnya. Alladzi yaj'aluhu sahibul hadirah siyahan li hifdzil mawashi, itu yang dijadikan oleh para peternak, orang-orang yang mengembala, itu sebagai sebagai penghalang untuk untuk menjaga ternak-ternak mereka, untuk menjaga ternak-ternak mereka. Kemudian tafsir ayat yang selanjutnya, dan sungguh kami telah memudahkan lafaz Al-Qur'an untuk dibaca. Kami telah mudahkan lafaz Al-Qur'an untuk dihafal. Dan kami telah mudahkan lafaz Al-Qur'an untuk dipahami maknanya, dan ditadaburi bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang mengambil peringatan dan mengambil pelajaran. Maka apakah ada di antara kalian orang yang mengambil pelajaran dengannya, ini dengan Al-Qur'an. Maka juga kalau disebutkan dalam ayat yang lain ketika turunnya azab kepada kaum Tsamud, di sana tamatta'u fi darikum salasata ayam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Setelah mereka membunuh naqah, itu membunuh unta betina, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Kemudian yang demikian itu adalah janji yang tidak didustakan. Kemudian datanglah azab kepada mereka. Datanglah azab kepada mereka. Dan ini juga semisal yang disebutkan dalam sarah atau dalam tafsir Mukhtasar. Diberikan tambahan bahasanya fata'ammalu ya ahla Makkah kaifa kana adzabi lahum, maka perhatikanlah wahai penduduk Mekah, yaitu ketika itu, yaitu kafir Quraisy, bagaimana azabku untuk mereka, yaitu untuk kaum Tsamud, supaya mengambil pelajaran dari azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada umat-umat terdahulu.
ya ahli Makkah, kaifa kana adzabi lahum wa kaifa kana indari li ghairihim, dan bagaimana juga peringatanku kepada selain mereka, yaitu selain mereka kaum Tsamud juga kaum Quraisy, dan masuk ya kita sekalian diingatkan, diperingatkan dari apa? Supaya tidak serupa dengan apa? Umat-umat yang dahulu apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala apa? Inna ba'atna alaihim sayhatan wahidah fa ahlakathum. Ya, sungguhnya kami mengutus atas mereka dengan satu apa? Suara yang keras, sangat keras, sehingga suara keras ini apa? Membinasakan mereka. Bahkan ukasyajaril yabis, maka mereka itu seperti apa? Pohon yang apa? Yang kering. Yattahidu minhu al-muhtadhir, yang mengambilnya yaitu para peternak atau orang yang mengembala untuk apa? Untuk hadirah li ghanamihi, untuk menjaga, ya, apa itu digunakan untuk menjaga, ya, di sini disebutkan ghanamnya. Kalau yang satu tadi disebutkan apa? Mawashi. Kalau ghanam berarti kambing. Kalau mawashi apa? Lebih luas, ya, lebih umum, yaitu termasuk dalamnya apa? Binatang-binatang ternak, ya, termasuk binatang ternaknya. Kemudian ya kita ingin sedikit ya tambahkan juga dalam ayat yang lainnya, yaitu tentang ya apa orang-orang yang berbuat keburukan dari kaumnya ya Nabi Saleh, ya, dari kaumnya Nabi Saleh. Yaitu siapa yang hafal? Yani tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Ya, dalam surat apa? An-Naml. Siapa yang ingat ayatnya? Tapi di sini akan ya kita sampaikan ya di antara hadis yang menunjukkan yaitu orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Di antaranya orang yang membunuh nakah. Ya, orang yang membunuh apa? Yang membunuh unta betina mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Dari hadis Abdullah bin Zam'ah qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara nakah. Rasulullah SAW pernah berkhutbah, kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang nakah, yaitu nakahnya siapa? Nabi Saleh. Wa dzakara alladzi aqaraha. Kemudian beliau ya menyebutkan tentang orang yang apa? Membunuhnya. Jadi orang yang membunuhnya adalah apa? Idzim ba'asa asqaha. Ya, idzim ba'asa asqaha. Yaitu tatkala apa? Berdiri orang yang paling apa? Celakanya. Ya, tatkala berdiri apa? Orang yang paling celakanya. Ya, yaitu in ba'atha biha, yaitu berdiri ya ketika itu in ba'atha biha rajulun azizun arimun mani fi rahtihi, yaitu seorang apa? Seorang yang mulia, terkemuka, orang yang apa? Sangat ya, orang yang terpandang sangat buruk perilakunya, ya, dan sangat kuat dalam kaunnya, ya, seperti Abu Zam'ah. Ya, ini tatkala Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian beliau menyebutkan apa? Tentang nakah, yaitu mukjizat Nabi Saleh alaihissalam, dan menyebut orang yang menyembelihnya. Beliau menyebut ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya, idzim ba'atha asqaha. Dalam surat apa ini? Surat Asy-Syam, ya. Diambil faedah dari hadis ini. Sebetulnya hadisnya ada lanjutannya, tapi kita ingin apa? Menyebutkan faedah yang terkait dengan pembahasan kita. Ya, dari faedah yang ya kita dapat dari Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, ya, tentang orang yang apa? Orang yang paling celaka. Ya, dan hadis tadi adalah hadis muttafaqun alaih. Ya. Beliau sebutkan hadis-hadis telah datang bahwa laki-laki yang membunuh unta adalah Uhaimir dari kaum Tsamud.
Ya. Nama orang yang membunuh unta adalah Uhaimir dari kaum Tsamud. Dan lafaz orang yang paling celaka dari kaumnya itu apa? Orang yang paling celaka dari kaumnya telah datang juga bahwasanya dia adalah orang yang paling celaka dari orang dulu, ya, dan orang-orang yang setelahnya. Jadi tidak membatasi pada apa? Uhaimir dan yang lainnya, tetapi orang zaman dulu yang paling celaka dan orang yang ya celaka setelah mereka. Ya, ini terkait dengan hadis. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali, Jabir bin Samurah, kemudian Abdullah bin Amr, ya radhiyallahu taala anhum. Kemudian telah masyhur di kalangan para ahli tafsir, ya, kalau ahli tafsir mereka menyebutkan bahwa nama laki-laki yang membunuh adalah Qudar bin Salif. Ya. Tadi beliau menyebutkan di awal bahwasanya yang membunuh unta siapa? Uhaimir. Ya. Tapi di sana masyhur di antara apa? Di antara para ahli tafsir bahwasanya laki-laki yang membunuh unta, maksudnya membunuh unta apa? Yang membunuh langsung, ya, yang mubashirnya, yaitu membunuh secara langsung. Karena di sana ada apa? Ya, ada orang-orang yang bersama-sama membunuh, ikut membantu, ya, ikut membantu dalam pembunuhan. Makanya orang yang membunuh, yang melakukan secara langsung itu lebih apa? Lebih besar dosanya. Dan orang-orang yang membantu juga apa? Juga mendapatkan apa? Dosa. Ya, bahkan kalau kita melihat, ya, disebutkan dalam kalamnya para ulama, perkataan para ulama tentang, ya, siapa 9 orang yang, makanya tadi saya tanya tis'atu rahtin, kalau ada yang hafal ayatnya, ya, itu untuk tadi sudah saya siapkan tapi qadarullah lupa, ya, tis'atu rah itu adalah disebutkan apa? Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Yakin enggak? Ya, intinya itu. Maksudnya apa? Ya, ada 9 orang. Ya. Di sana ada yang menyebutkan siapa 9 orang tersebut, tapi kita mau menunjukkan, ya, bagaimana kalamnya para ulama. Yaitu mereka, ya, disebutkan, ya, oleh ahli tafsir tentang siapa-siapa mereka. Ya. Kemudian di sini apa? Beliau mengatakan bahwasanya apa? Telah masyhur di kalangan para ahli tafsir bahwa nama orang laki-laki yang membunuh unta itu adalah Qudar bin Salif. Kemudian Rasulullah SAW menyifati orang yang membunuh unta. Ya, dalam hadis yang kita telah bacakan, orang yang membunuh unta itu adalah seorang yang memiliki kekuatan, kemudian terpandang di kaumnya, dan terkenal dengan suka berbuat kejelekan dan kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian di antara faedah yang ingin kita sampaikan, hadis ini memberikan faedah bahwa pelaku langsung terhadap suatu dosa itu lebih besar kriminalnya. Ya, lebih besar dosanya. Bisa dipahami kan? Jadi orang yang langsung, ya, melakukan apa? Ya, pembunuhan di sini misalnya, itu adalah orang yang paling besar apa? Kriminalnya. Begitu pula antum, ya, mendengar kadang apa terjadi pembunuhan. Ya, dikeroyok oleh apa? Banyak orang. Ternyata ada yang secara langsung apa? Membunuhnya. Maka orang yang membunuhnya secara langsung itu adalah orang yang paling besar apa? Ya, kriminalnya, yaitu paling besar dosanya juga. Ya. Dari orang-orang yang memberikan bantuan atau apa, dan berjanji akan berbuat tetapi tidak melakukannya secara langsung. Ya, orang yang sudah berjanji mau membunuh misalnya, ini juga kena dosanya, tapi apa? Ya, bertingkat antara orang yang membunuh secara langsung dengan orang yang bantu dan orang yang apa? Tidak langsung ikut di situ tapi sudah apa? Merencanakan. Ya, seperti itu. Maka hadis ini menunjukkan akan, ya, pemberian nasihat kepada manusia, ya, dengan menyebutkan apa yang terjadi pada orang kafir zaman dahulu, atau orang apa? Kaum Tsamud, yaitu orang kafir zaman dahulu yang mereka apa? Ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Dan ini adalah sebagai peringatan bagi kita kepada orang-orang setelah mereka
supaya apa? Tidak menyerupai perbuatan mereka. Ya, yang penting kita sampaikan apa? Ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, ya, ini apa? Mengingatkan kepada kita bahwasanya kita bisa mengambil faedah darinya supaya kita apa? Tidak menyerupai perbuatan mereka. Ya, begitu pula disebutkan dalam Al-Mukhtasar, ya, bahwasanya apa? Di antara faedah dari ayat tadi, sumul adzab lil mubashir lil jarimah. Ya, bahwasanya apa? Mencakupnya hukuman itu kepada pelaku langsung dan juga orang-orang yang apa? Memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Ya. Maka kita baca ya kisah-kisah umat terdahulu ya seperti dalam surat Al-Qamar ini adalah untuk ya memberikan ya peringatan kepada kita, pelajaran bagi kita supaya kita apa? Tidak menyerupai ya orang-orang dahulu yang dihancurkan, ya umat-umat terdahulu yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kekufuran mereka. Ya, dan supaya tidak terjatuh ya seperti apa yang mereka telah lakukan. Bisa dipahami faedah dari apa? Ya, ayat-ayat ini tadi ya dan hadis yang ya kita bacakan tadi ya dari sahabat Abdullah bin Zam'ah muttafaqun alaih. Ya, hadis ini adalah muttafaqun alaih. Ya, mungkin cukup di sini dari apa yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca satu kisah. Ya, kemarin sebelumnya dari Nabi Nuh, kemudian Nabi siapa? Nabi Hud, kemudian hari ini adalah Nabi Saleh. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.